uzur. Kita terima fakta, wajar-wajar saja kalau dengan kita tidak digaji. Wajar-wajar saja dengan kita tidak dapat tunjangan karena dengan kita berkeuduran. Tapi dalam agama tidak seperti itu. Hampir tidak ada perbedaan antara sehat dan sakitnya seseorang atau sakit dan sehatnya seseorang, daru iqamatihi wa fi hali safarihi, di waktu musafir, di waktu mukim, di waktu tidur, di waktu jaga, atau juga rais mar'us, atas dan bawah, rahasia silat yang patut untuk kita pelajari, yang banyak pelatih silat dan karate itu tidak paham dengan rahasianya. Kata Pak Ji tadi itu dalam 5 menit kita sudah boleh belajar. Hasilnya seperti apa? Kalau serangan daripada bawah kita melompat ke atas. Kalau serangan daripada atas kita menondok. Pukulan daripada kanan kita mengelak ke kiri. Pukulan daripada sebelah kiri kita mengelak ke kanan. Kalau pukulan daripada kanan mengelak ke kanan, itu akan kena tamparan. Itu rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seperti itu, kita dalam segala ahwal dan juga dalam segala keadaan itu positif. Kenapa? Sebab kita bermuamalah dengan ahkamul hakimin, dengan Allah yang maha pengasih, dengan Allah yang maha penyayang, dengan Allah yang maha pemurah. Memberikan segala-galanya kepada kita dalam segala aspek, dalam segala keadaan. Yang sehingga dengan perumpamaan-perumpamaan yang kita sebutkan dahulu, tidak ada nilainya dengan kita kalau pada itu dengan seorang itu cabut bulu ketiak, tak cabut bulu ketiak. Tak ada bedanya dengan kita dengan seseorang kalau dengan bulu-bulan di sekitar kemaluan itu dia cabut, dia cukur atau juga tidak dia cukur. Apakah kira-kira yang cukur bulu kemaluan dapat tunjangan gaji lebih daripada yang biasa? Jadi laporan pada tiap bulan, bos minta maaf, saya alhamdulillah cabut bulu ketiak Jumat yang lalu dan juga cukur bulu sekitar kemaluan pada 2 minggu yang lalu. Saya minta tunjangan gaji lebih daripada yang biasa. Nah, tak ada nilainya. Tapi ternyata di sisi Allah, Allah bagi janggut, Allah bagi kumur-kumur, Allah bagi masukkan air ke hidung yang walaupun tujuan utama atau diantara daripada tujuannya adalah untuk membersihkan saluran daripada napas yang keluar masuk supaya jangan sampai terkesan bau-bauan yang tidak sedap. Bagi kita kalau seandainya tidak ada ganjaran pahalanya pun itu adalah untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan. Tapi ternyata Allah bagi ganjaran pahala pada masa kita beristinsyak, berkumur-kumur, berus gigi, mandi, dan juga pada waktu kita menanggalkan bulu-buluan yang sepatutnya untuk kita tanggalkan, seperti bulu ketiak, memotong kuku, menanggalkan bulu-buluan di sekitar kemaluan. Maka daripada hadis yang kita riwayatkan tadi, yaitu tentang keinginan daripada orang yang sakit, riwayat daripada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, bahwasanya seorang laki-laki ada rajulan, bahwasanya baginda mengunjungi seseorang. Faqala lahu ma tashtahi. Nabi kita tanyakan apa yang awak inginkan. Apa di antara daripada hal-hal yang Anda ingini? Qala ashtahi khubza burrin, saya pengen makan roti gandum. Qala, Nabi kita bersabda, man kana indahu, sesiapa saja yang memiliki roti gandum, hendaklah mengirimkan kepada saudaranya, maksudnya kepada yang memerlukan. Summa qala, dan Nabi kita bersabda, idashtaha maridu ahadikum syai'an, apabila dengan pesakit salah seorang daripada kamu menginginkan sesuatu, idashtaha, menginginkan sesuatu, tidak mutlak dengan makanan, mungkin dengan minuman, mungkin dengan pakaian, mungkin dengan gaya hidup, mungkin dengan keperluan yang seumpamanya, Nabi kita bersabda, falyut'imhu. Idashtaha maridu ahadikum syai'an falyut'imhu, khas dengan makanan, tapi dengan permintaan-permintaan lain pun juga seperti itu. Kenapa? Satu, atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama mungkin itu permintaan yang terakhir. Pertimbangan yang kedua, jangan sampai mengecewakannya. Pertimbangan yang ketiga, agar terkesan sikap yang positif di hati orang yang akan meninggal. Dia merasa diperhatikan yang pertama, kemudian dia merasa dihormati yang kedua, kemudian akan tertinggal, akan terkesan baik pada detik-detik terakhirnya. Mungkin itu diantara daripada yang mampu untuk meruntuhkan ketegangan yang berlaku antara dua orang insan yang sejak sepanjang hidup tidak pernah akur.
secara seketika pengen, teringin nak makan sate kajang, terus dia usahakan seketika itu juga. Ya Allah, adik-beradik, sanak saudara, ternyata jangankan untuk belikan sate kajang, datang berkunjung pun tidak kelihatan, datang berkunjung pun juga tidak ada. Jadi sangat-sangat bijaksana cadangan, saran, hukum yang Nabi kita sarankan di sini agar dengan kita mengabulkan permintaan daripada si pesakit. Kenapa? Mungkin itu adalah permintaan yang terakhir. Mungkin itu adalah peluang kita yang terakhir. Mungkin juga dengan kita diberikan satu kesempatan sebagai tanda ikram. Allah ingin mengikram kita yang dengan asbab makanan yang kita berikan dan dengan keceriaannya tadi itu akhirnya dia sembuh. Kenapa? Terlampau seronok. Sehingga dengan keseronokan tadi itu boleh menyembuhkan penyakit yang menimpanya. Masya Allah, tabarakallah, fal yut'imuhu. Makanya yang walaupun dari sudut negatifnya ada juga dari sudut negatifnya. Kadang-kadang dengan kita tawarkan macam-macam jenis masakan, macam-macam jenis buah-buahan. Pada waktu sehat tak pernah tawarkan semacam itu. Coba kalau pada waktu sehat, Abi nak makan musangking kah? Nak makan udang kuning tuh, rasa udang atau apalah sebutannya. Nak keripap kah, nak anggur kah, nak apel kah, nak apakah. Sebetulnya tawarkan tawaran yang semacam itu pada waktu kita sehat afiat. Tawarkan makanan yang 3 rasa, bayarnya 4 rasa. Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu kawan-kawan singgah di sebuah restoran, makan di situ. Jadi, nak makan apa? Nak makan masakan 3 rasa. Setelah selesai disantap dan dinikmati, datang bel bayarannya. Masya Allah, tabarakallah, banyaknya jadi 4 rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, kena tengok dulu, kalau perlu kena tanya dulu. Yang pelihnya kadang-kadang pada waktu ketika bahasa saya sodorkan, pada waktu diajukan menu makanan tadi itu sudah ada harga-harganya di situ. Kita pun sudah boleh adjust. Nak pesan yang mana satu. Tapi ternyata pada waktu dia kira semuanya tidak ikut panduan yang ada di situ. Dia lebihkan. Apakah memang harganya lebih atau juga dikenakan kena kita atau dikenakan kena rasanya agak biasa sedikit beda daripada masakan-masakan yang lain. Kembali qala falyut'imhu, alhamdulillah. Yang paling membanggakan kepada kita yang dengan kita disarankan untuk melayan seseorang yang walaupun pada waktu dia lagi sedang sakit. Ini luar biasa. Luar biasa seperti apa? Maknanya, kalau seandainya dengan yang berkenan tadi itu meninggal dunia, apa yang kita harapkan balasan daripada orang dalam keadaan sakit tenat seperti itu? Mungkin sehat, mungkin juga tidak. Kalau sehat, barangkali akan ada jasa baik balasan daripada orang tersebut. Jadi ini diantara daripada yang memotivasi hati agar dengan kita belajar tulus dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kenapa? Sebab kita disuruh untuk melayan orang sakit. Orang sakit kadang-kadang untuk ucapkan terima kasih pun sudah tak boleh. Apalagi untuk membalas jasa baik kita. Ternyata sakit-sakitnya orang sakit, agama masih memberikan perhatian. Justru tidak lagi dengan bahasa cadangan atau dengan nasihat. Justru dengan kita diperintahkan dengan bahasa amar, fal yut'imhu. Apabila orang sakit menginginkan satu jenis masakan, hendaklah kamu memberikannya, hendaklah kamu mencarikan dan menghidangkannya. Yang sehingga kadang-kadang dengan murahnya rezeki orang yang sakit, yang pada saat mendapatkan kunjungan daripada adik-beradik, sanak saudara dan juga daripada teman-teman baiknya, Masya Allah, tabarakallah, yang itu bawa gula, yang itu bawa epal, yang itu bawa masakan, yang itu bawa nasi, yang itu entah bawa apa, yang dapat asobahnya kita yang berkunjung. Jadi kadang-kadang kita ikut berkunjung juga, tapi bukan berkunjung untuk bawa makanan, tidak, untuk memakan makanan yang sudah tersedia di situ. Yang sakit juga dermawan, Masya Allah, tapi dia pun tak boleh makan. Kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk makan banyak atau untuk makan makanan yang terhidangkan. Babu, baru melompat. Qala babu tamanni al-mauti wa dzikrihi, bab yang menyatakan tentang larangan mengangan-angankan kematian. Rasa lebih elok mati aja. Siapa yang mengatakan mati lebih elok? Itu perasaan saja. Kenapa?
Karena kita tidak ada perbandingan. Coba kalau pada saat dengan seseorang ada perbandingan, tidak akan mungkin menginginkan sesuatu yang lebih teruk. Karena dia tidak tahu perih dan sakitnya sakaratil maut seperti apa. Sehingga pada waktu dihadapkan dengan suatu problem, dengan suatu cobaan dan ujian yang menimpa, apakah itu dengan banjirnya, apakah itu dengan tertindas dengan seorang pemimpin yang diktator, ataupun juga disebabkan karena kesusahan dan kesempitan hidup, ataupun juga karena disebabkan gangguan dan tantangan dan problem yang sedang membelenggu kehidupannya. Jadi terucapkan mendingan mati, artinya lebih elok mati daripada hidup seperti ini. Siapa yang mengatakan mendingan lebih elok mati daripada kehidupan yang seperti itu, tertindas seperti apapun teruknya, itu tetap tidak menandingi detik-detik seseorang dalam keadaan sakaratil maut. Itu tidak akan dapat disandang, tapi dikenakan karena tenaga kita sudah terposer habis, sudah tidak ada kekuatan. Ada riwayat mengatakan ditindih, ditegang, atau juga dikelilingi oleh sejumlah sekian daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka dengan badan yang terkujur tadi itu tidak leluasa bergerak pada saat nazah, pada waktu nyawa roh dikeluarkan daripada jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. فيقولون نعم يا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, kalau kalian berkenan, kalau kalian aku akan informasikan yang pertama yang Allah firmankan, yang pertama yang Allah ucapkan kepada orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat, dan juga ucapan yang pertama yang mereka ucapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian aku akan informasikan dua perkara. Satu, ucapan atau firman Allah yang pertama kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, jawabannya daripada mereka. Qalu qulna na'am ya Rasulullah. Ya tentu. Nabi kita bersabda, firman Allah yang pertama, ucapan Allah yang pertama kepada orang-orang yang beriman, apakah kalian menginginkan liqa'i, apakah kalian inginkan untuk berjumpa aku? Apakah kalian ingin menyukai atau suka untuk berjumpa dengan aku? Mereka mengatakan, iya ya Allah, ya tentu. Kenapa? Allah berfirman, kenapa? Fayaqulu lima, kenapa kalian teringin untuk bertemu dengan aku? Kenapa kalian teringin sangat untuk berjumpa dengan aku? Fayaqulun, mereka menjawab, sebab karena kami mengharapkan keampunan dan maghfirahmu. Karena kami mengharapkan keampunan dan maghfirahmu. Fayaqul, Allah berfirman, wajabat lakum maghfirati, artinya kalian berhak untuk mendapatkan keampunanku. Ar-raja husnul dhanni billahi jalla wa ala. Jadi yang walaupun sebanyak atau setinggi langit atau segundang dunia kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran yang pernah dilakukannya, jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah. Jangan pernah memperkatakan takkan mungkin Allah ampunkan dosa kesalahan yang sebanyak ini. Sebab sebanyak apapun dosa kesalahannya itu masih belum setanding dengan rahmatuhu wa maghfiratuh. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu telah mendahului murka dan kebencianku. Jadi dengan luahan atau juga dengan imbasan daripada rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan janji-janji kebaikan, balasan, anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia nanti pada hari kiamat. Perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis, yang kalau seandainya dengan seseorang, dengan sesiapapun, sesamsing apapun, sejahat apapun, semunafik apapun kehidupannya,
yang kalau pada waktu dia melihat rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, dia berharap akan mendapatkan keampunan daripada Allah. Sebaliknya, wal'iyadzubillah, sebaliknya, sebaik apapun, sedekat apapun, semulia apapun manusia di dunia, yang kalau pada suatu Allah perlihatkan kemurkaan, kebencian Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan azab dan siksaan yang Allah bekalkan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka manusia yang terbaik dari itu pun juga menjadi bimbang, risau, dan takut. Jadi begitu gambaran daripada hadis yang kalau seandainya dilihat oleh orang munafik, oleh orang kafir, rahmatnya Allah, dia besar harapan untuk mendapatkan keampunan dan surga. Tapi kalau kita orang yang beriman, seperti apapun tinggi martabat dan kedudukannya, Allah tunjukkan dengan azab dan siksaan yang Allah bekalkan kepada orang-orang yang akan tersiksa di dalam neraka jahanam, itu akan hilang harapannya, sudah berburuk sangka dengan Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulun, bahasa kurang lebihnya, ngapain kalian mau ketemu dengan aku? Karena kami mengharapkan keampunan dan maghfirah-Mu ya Allah. Allah berfirman, aku ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi keampunan wajibat, kalian berhak, layak, wajib untuk mendapatkan keampunanku. Itu kenapa? Karena dengan ar-raja, husnul dhanni billahi jalla wa ala. Riwayat, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali meninggal salah seorang daripada kamu, melainkan dia dengan husnul dzan, melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi mungkin dengan mengingati hadis-hadis yang berkenaan dengan rahmah, maghfirah, dan keampunan Allah, atau juga dengan kita diingatkan dan dibacakan dengan hadis-hadis yang seperti itu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Tuhfatul mu'mini al-mautu. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tuhfah, bingkisan. Apa bahasa bingkisan? Habuan, bingkisan juga. Atau kita buat buah tangan enggak? Tuhfah, bingkisan seorang mukmin itu adalah kematiannya. Sebab dengan kematian itu adalah merupakan permulaan daripada anugerah dan pemberian yang akan Allah balaskan, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Itu bagi ulama-ulama kita, salafun salih, dan juga dengan orang-orang saleh, kematian itu adalah sebagai satu nikmat. Jadi kenapa dengan mereka tidak takut dengan huru hara dan juga dengan keadaan dalam keadaan sakaratil maut atau dalam keadaan nazak? Sebab bagi mereka itu adalah sebagai sarana, sebagai peluang untuk melihat, menatap, dan menyaksikan segala janji-janji Allah yang Allah janjikan. Siapa yang takut dengan pernikahan? Siapa yang takut dengan perkawinan? Siapa yang takut dengan malam pertama? Seorang tidak bimbang. Jadi kebimbangan itu akan lenyap. Kenapa? Sebab dia mengetahui dan juga meyakini kenikmatan hidup setelah dia berumah tangga. Ma yuqalu bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, seorang mukmin itu meninggalnya bi'arakil jabin, dengan keringat, dengan terpeluhnya dahi. Jadi peluh di dahi itu adalah petanda seseorang itu mendapatkan rahmat dan keampunan dan maghfirah daripada Allah. Sebagian daripada ulama menghubung kaitkan, kenapa dengan orang yang beriman meninggalnya pada waktu nazak atau waktu meninggal dunia dahinya basah ataupun juga berpeluh keringatan, bi'arakil jabin, dengan peluh di dahi. Sebab pada saat ketika itu dia melihat rahmat, maghfirah, anugerah, pertolongan, perlindungan daripada Allah, daripada syaitan-syaitan yang berkumpul. Itu adalah merupakan peluang dan kesempatan syaitan yang terakhir untuk memperangkap dan juga untuk menjerumuskannya kepada lembah kehancuran dan kecelakaan. Makanya itu adalah merupakan permusuhan yang paling sengit bahasa sini ya. Paling sengit. Itu adalah perlawanan, pertarungan yang paling dahsyat. Jadi dia hantar utusan, iblis hantar utusan kepada seseorang dalam keadaan sakaratil,
yang mampu untuk menggoncangkan kestabilan dan keimanan seorang mukmin yang sejati, menyerupai mak ayah dia, menyerupai tuk guru dia, menyerupai guru murabbinya, menyerupai guru mursyidnya, menyerupai guru tarikahnya. Siapa yang dia idolakan dalam hidup, itu akan datang kepadanya di waktu dalam keadaan yang dengan pertahanan kita semuanya lemah. Mata dah remang-remang, telinga pendengaran dah remang-remang, tenaga memang sudah tidak ada, terus mendapatkan cobaan dan cabaran ujian yang seperti itu. Kalau bukan karena rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala, kalau bukan karena para malaikat yang menghalau mereka pada saat ketika itu, seperti apapun hebat dan kuatnya akan terumbang-ambing dalam keadaan nazar dan juga dalam keadaan sakaratil. Jadi kata mak dan ayahnya, mut Yahudian, mati Yahudi. Ternyata agama Yahudi itu yang betul. Kamu mati Nasrani, agama Nasrani itu betul. Aku dah wafat sebelum kamu. Kau tidak ingatkah perutku yang menjadi tempat tinggalmu, pahaku yang menjadi asuhanmu, buah dadaku yang menjadi tempat susuanmu. Aku dah mati sebelum kamu. Ternyata agama Nasrani itu yang benar. Matilah kamu dengan agama Nasrani. Itu tidak lebih daripada bisikan setan yang menyamar seperti mak dan ayah. Tak berhasil menyerupai itu guru dia, tak berhasil menyerupai siapa, waliyadzubillah. Makanya itu yang paling ditakuti oleh ulama-ulama kita. Semakin dekat makam dan martabatnya di sisi Allah, semakin takut dengan penghujung. Sebab penghujung menentukan. Kalau penghujungnya buruk, semua kebaikan. Khuruj 40 hari, setahun, itu sudah jadi sia-sia semuanya. Tapi itu tadi, dengan keistiqomahan daripada seseorang, dengan anugerah rahmat dan maghfirah daripada Allah, Allah hantar batalion daripada para malaikat untuk menghalau syaitan-syaitan dan abalis yang sedang mengerumuninya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal waktu dalam keadaan nazar, tapi tidak meninggal. Jadi pada waktu ditalqin la ilaha illallah, belum mengeleh begitu. Sebelah kiri ngoleh ke kanan. Orang pun juga jadi heran dan bingung. Kenapa pada saat ditalqin seperti tidak ada respon, seperti menolak. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya bukan merespon kalian yang mentalkin aku. Aku pada saat didatangi oleh iblis yang menyamar, yang menyuruh aku mati Yahudi, aku mengelak ke sini, menyuruh aku mati Nasrani, aku mengelak ke sana. Itu yang sedang beliau rasakan pada saat ketika itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu di antara daripada doa yang mustahak, yang layak kita mohon pada waktu dalam keadaan sakaratil maut nanti. Keadaan yang cukup mencabar, detik-detik waktu yang cukup menentukan, penalti. Tambah waktu malam hari ini pada pukul 3 pagi nanti. Jadi tapi bangun tahajud dulu 2 rakaat. Tidak apa-apa. Memang kalau memang tercabar juga tak apa. Buka TV, pertandingan sudah bermula, tapi juga sekaligus sembahyang 2 rakaat. Tak apa lama nonton TV, takut kalau ketinggalan. Tapi permulaan itu jarang-jarang masuk. Mana ada gol dalam 5 menit pertama. Gol itu biasanya masuk 5 menit terakhir. Selalunya lah. Ala kulli hal. Apa ceritanya tentang bola sepak malam hari nanti? Ceritanya tentang seseorang dalam pertahanan yang serba lemah, ternyata diserang dengan serangan yang begitu dahsyat daripada musuh-musuh kita dalam selimut asyayatin dan juga dengan al-abalis wal-iyadu billah. Qala al-mu'minu. Jadi pada saat melihat pertolongan daripada Allah tadi itu, dengan keadaan hidupnya rasa seperti tidak layak, rasa seperti tidak patut. Ya Allah, misalnya seperti ini. Kadang-kadang dengan seorang ibu ngemis minta-minta dengan kita. Langsung kita bagi uang 100 ringgit. Yang diharapkan cuma sedikit saja. Ya Allah, seronoknya. Kadang-kadang sampai tertangis, meleleh air mata. Kenapa? Di luar daripada dugaan dapat bantuan yang sebanyak itu. Kadang-kadang juga dengan pengemis seperti di Indonesia misalnya, yang diminta cuma Rp1.000. 3 kupang saja lebih kurangnya. Kita bagi 50.000. Masya Allah, doa mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, masuk surga. Yang 3 lantunan doa tadi itu dalam berapa juta pun masih lebih mahal doa permintaannya daripada pemberian kita. Nah, jadi timbul rasa segan, timbul rasa malu. Yang dengan kita misalnya baru datang mengadakan pengajian di sini, kali pertama kita buat pengajian,
Ternyata dapat panggilan daripada tuanku nak bagi gelaran datu. Allahu Akbar. Baru sekali pengajar sudah dapat datu, 2 pengajar sudah dapat Tan Sri, ton langsung, masya Allah, tabarakallah. Mesti kita menangis, rasa segan, rasa malu, sungguh. Sudah terdapat sekian ramai yang berkiprah dalam dunia dakwah dan juga dalam dunia ilmu. Boleh dikatakan dia adalah penasihat seniornya kita khurut ke India, Pakistan, Bangladesh. Itu pun tak dapat apa-apa. Kita baru khurut 3 hari saja. Itu pun yang 3 hari itu masih main handphone terus-terusan lagi. Ternyata dapat gelaran Tan Sri. Dipanggil sama tuanku Sultan Selangor misalnya untuk diberikan gelar tadi itu dalam satu upacara resmi. Mesti kita menangis dan terasa segan betul. Nah, itu yang menyebabkan sampai keringatan. Sampai terkeluar peluh karena melihat rahmat anugerah Allah yang dengan kita rasa tidak layak untuk mendapatkan pembelaan dan juga untuk mendapatkan keampunan atau perlindungan yang seperti itu. Itu menurut sebagian daripada ulama asbab kenapa seorang mukmin itu meninggal dunia dengan dahi yang berpeluh, bi'arakil jabin. Dalam sebuah riwayat kalau kedengaran bunyi seperti orang yang tercekik, itu menyatakan dalam riwayat azab dan siksa yang Allah turunkan. Seperti itulah lebih kurangnya. Wal iyadu billah, nas'aluka husnal khatimah adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu, bacaan yang dibaca di samping di sisi seseorang dalam keadaan naza. Jadi mudah-mudahan kameramen kita kalau dalam bab mati, kalau seorang dalam keadaan naza, supaya orang juga tidak bermain kamera pada waktu kita dalam keadaan naza. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Kita kan kadang-kadang sok sangat. Jadi kita letak pun kita detik-detik terakhir daripada guru kita. Jadi kita tidak ambil pelajaran dalam keadaan seperti itu. Wal-iyadzubillah, Anda tidak melihat betapa dahsyatnya cobaan, ujian dan cabaran yang mencabarnya. Jadi jangan tegamalah. Jangan tegamak begitu kan. Jangan tegalah bahasa sana. Jangan tega untuk menggambar, mengkamera seseorang dalam keadaan naza. Sebab dia dalam perlawanan yang sangat sengit sekali dengan berapa batalion daripada syaitan dan iblis yang sedang menyerangnya pada saat ketika itu. Jadi apa yang sepatutnya, bukan kita handphone, bukan kita kamera, bukan kita rekam detik-detik terakhirnya. Yang sewajarnya kita doakan Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Nabi kita bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu, bukan hampino, bukan hemponeo, laqinu bukan hempino, bukan. Artinya handphone kan enggak, laqinu, ditalkinkan orang sakit dalam keadaan sakarat itu ucapan la ilaha illallah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah di waktu seseorang dalam keadaan naza. Tolonglah aku kalau dia leluasa untuk bercakap, tolong. Kamu jangan sibuk dengan handphonemu, kamu juga akan menemui keadaan seperti yang sedang aku rasakan sekarang ini. Kamu akan merasakan juga dengan detik-detik terakhirmu seperti apa. Aku sangat-sangat berharap talqin, pertolongan, peringatan, doa, lahdah ibrah daripada kalian semuanya. Tapi secara sekilas, jangan disuruh qul, jangan kata ucapkan, sebut, ikutin aku, jangan. Sekilas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya udah selesai. Yang penting itu yang terakhir. Kalau dah yang terakhir ucapan kalimat tadi itu dah tidak perlu diulang. Lebih elok lagi kalau dengan kita tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah di samping seseorang dalam keadaan sakaratil, membantu dia secara maknawi dan juga secara majazi untuk menghalau setan-setan dan abalis, dalam waktu yang sama untuk menyegarkan ingatannya agar kalimat yang terakhir daripada mulutnya itu adalah ucapan la ilaha illallah. Nabi kita berjanji seseorang yang penghujung daripada ucapannya itu adalah kalimat, niscayalah dia akan masuk surga.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Hadis yang kedua, dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir daripada ucapannya patut. Kalau kita sudah dalam keadaan detik, kalau kita masih sedar, masih boleh mengucap, dah sibukkan dengan tahlil saja. Sampai nazar, sampai roh kita la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus saja sampai lenyap dan keluar nyawa kita daripada jasad. Nah, idza hadartumul marid, apabila kalian menghadiri, maksudnya menyaksikan kematian daripada orang mati, apabila kalian berada di samping orang sakit atau menghadiri suasana dan keadaan nazar, maka mohon ucapkan, sebutlah perkara-perkara yang positif, sebutlah perkara-perkara yang elok, ucapkan benda-benda elok, perkara-perkara positif di sisi, di dekat orang yang dalam keadaan nazar. Jangan sebut benda-benda pelik, bakalan terampunkan dosa haji ini. Nipu, ini koruptor yang paling ulung zamannya Soeharto dulu. Kalau ngingat, enggak boleh, jangan sembarang sebut-sebut, jangan sebut benda-benda negatif. Mudah-mudahan mendapatkan keampunan. Insyaallah akan tercurahkan maghfirah dan rahmat Allah kepada saudara kita yang dalam keadaan nazar ini. Malaikat akan mengaminkan, amin. Kesimpulannya, jangan berburuk sangka. Jangan sebut benda kotor. Jangan sebut benda yang mencelakakan. Jangan sebut hal-hal yang boleh membahayakan si mati. Kita zikir, kita pertingkatkan zon, dugaan kita kepada Allah, baik itu dengan yang akan meninggal atau juga dengan kita yang berkunjung. Sebab malaikat mengaminkan segala ucapan. Mampus loh, memang sudah lama dinanti-nantikan kematiannya. Amin, kata malaikat. Insyaallah sembuh, amin, kata malaikat. Celaka 12, amin, kata malaikat. Celaka 60, kata orang Mesir, amin, kata malaikat. Apa yang kita ucapkan, mereka aminkan. Jadi kedatangan kita, kunjungan kita, tujuan kita untuk ziarah orang sakit, untuk membantu dia, bukan untuk mencelakakan dia. Agar dengan malaikat doakan, agar malaikat mendoakan keampunan dan maghfirah kepadanya. Qala yu'minuna ala ma taqulun wa anha, daripada Ummu Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidak ada daripada seorang muslim yang ditimpa, yang dilanda musibah. Ulama mengatakan apapun yang tidak nyaman, apa saja yang menyengsarakan, apa saja yang menyusahkan, bentuk aniayaan yang seperti apapun bentuknya, itu adalah musibah. Sehingga sampai ulama kaitkan seperti kematian lampu. Api padam, inna lillahi wa inna ilaihi. Taya pancit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri uzur, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan seperti ikut daurah semalam tuh, ikut daurah balik kembali ke sini. Kadang-kadang seorang menghayal, pikir itu ini, balik rumah ternyata istri uzur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan waktunya nih. Kenapa awal sangat? Itulah bang, akhir-akhir ini selalu awal saja. Permulaannya awal, akhirnya lambat. Bukan musibah juga lah kulihal. Kenapa? Karena kita terpaksa puasa sunat lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga pada waktu kita sampai kedai tutup. Dalam kepala nak makan gulai 3 rasa, 4 rasa dengan bayarannya. Setelah sampai ke Allahu Akbar, bilnya 350 ringgit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini belum teramalkan lagi nih kan. Nah, tiap musibah yang menimpa ucapkan innalillah. Apa saja, dalam bentuk makanan kah, pakaian kah, perhiasan kah, kehidupan kah, jam kah, Allahu Akbar, innalillah, jam lagi, macet lagi. Terbangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, belum sampai lagi. Jadi baru-baru ini ada kawan-kawan beritahukan, dulu cerita-cerita aja.
Kali ini kita jebak jam sampai 5 jam. Saya balik baru-baru ini 1 jam aja. Daripada pondok sampai kepo 1 jam saja. Tapi petualannya pukul 3 pagi. Orang belum bangun lagi saya sudah berangkat dah. Flight pukul 6. Berangkat pukul 3. 2 jam untuk immigration. Alhamdulillah santai sekali. Tapi kalau siang atau juga dekat-dekat maghrib, masa orang balik, masya Allah tabarakallah. Jadi terjebak, terperangkap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedai tutup tak jadi makan sedap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik rumah istri tidak memasak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik rumah kena marah sama istri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini faedah baru nih, masya Allah tabarakallah. Jadi apa saja balasannya? Bunyi handphone, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara juga, mamin muslimin, tidak ada daripada seorang muslim yang dilanda musibah, fayaqul, kemudian dia ucapkan yang Allah perintahkan kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungannya Allahumma ajurni, Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah ganjaran dan balasan musibah yang menimpaku ini, wakhluf li khairan minha, dan gantikan aku yang terbaik daripadanya. Terbaik daripada suami yang meninggal, yang terbaik daripada istri yang meninggal, yang terbaik daripada kerugian yang menimpa, yang terbaik daripada kereta yang terjual, yang terbaik daripada ujian yang membelenggu, yang terbaik daripada segala-galanya. Pertama kita minta ganjaran pahala, yang kedua dengan kita mendapatkan pengganti yang lebih baik, pengganti yang lebih ideal. Qala illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan gantikan kepadanya yang terbaik daripadanya. Jam hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah gantikan keafiatan dan kesehatan yang lebih ideal. Masya Allah tabarakallah. Kita juga mungkin tidak percaya, atau kita pun terasa heran, ini kelegaan, kesehatan, keafiatan, kenyamanan ini daripada mana? Padahal baru saja dilanda musibah. Selidik punya selidik, berkat doa tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini anak tidak paham-paham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak reti-reti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, diingatkan pun juga tidak sedar-sedar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan Allah gantikan dengan yang lebih istimewa. Jadi kata Ummu Salamah, maka pada waktu meninggalnya suami saya Aba Salamah, qultu, saya berkata sebelum saya mengucap, ya Rasulullah, suamiku telah wafat, suamiku telah meninggal dunia. Nabi kita ajarkan doa tadi itu, tapi bukan tak tegama, bukan tanah, tapi dalam kepala saya bermain, di mana dengan memori perjalanan hidup dengan Aba Salamah itu adalah perjalanan waktu yang tidak ada duanya. Betul-betul Aba Salamah tidak ada duanya dalam kehidupan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhumah. Sehingga dengan beliau sampai tertanya-tanya kepada baginda Nabi, ayul muslimin khairul min Abi Salamah. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala atas musibah yang menimpa, dan berikan pengganti yang lebih ideal dan yang lebih baik daripadanya. Nabi kita janjikan, niscaya Allah akan berikan pengganti yang lebih bagus, pengganti yang lebih ideal. Maka pada saat ketika meninggal suamiku Aba Salamah, aku nak katakan atau nak berdoa semacam itu, bermain di kepalaku, siapa yang lebih bagus, yang lebih mulia, lebih ramah, lebih santun, lebih baik, dan lebih bijaksana dan adil daripada Aba Salamah. Nabi kita kata, baca saja. Tetap Nabi kita sarankan, bacalah doa yang aku ajarkan itu. Qala ayul muslimina khairu min Abi Salamah. Riwayat, wa man mislu Abi Salamah. Siapa laki-laki yang seumpama Aba Salamah? Awalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang pertama, keluarga yang pertama, kumpulan yang pertama yang hijrah ke Madinah. Tapi macam mana pun tetap juga aku mengucapkannya. Summa ini qultuha, setelah beberapa waktu ke depan, 4 bulan 10 hari datang lamaran daripada Nabi kita sendiri. Oh, ini lebih hebat dari Abu Salamah. Abu Salamah sudah tak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan nih,
Yang kematian istri amalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni ala musibati wa khulubni khairan minhu. Kalau kereta pancit atau kalau kereta hilang lawal iyadzubillah wa khulubni khairan minha. Akhirnya dapat Lamborghini, alhamdulillah. Daripada saga model lama yang sering mogok-mogok, sering rusak, dapat Lamborghini langsung model baru tahun 2017. Belum dipasarkan lagi, ternyata kita sudah dapatkan. Bagaimana Sultan Brunei yang hadiahkan pada kita? Lama kuasa. Apa susahnya? Satu kontainer senang saja antar dari Brunei ke sini, apa? 10 unit pun boleh. Tapi bila wallahu a'lam, beliau tak bakalan habis. Dengan cara macam mana pun beliau tidak akan boleh habiskan kereta beliau yang menuju ribuan macam kereta mewah. Kita 10 biji pun dah bangga. Ini 7.000 unit semuanya lengkap. Lamborghini-nya, Ferrari-nya, Jaguar-nya, dengan Bugatti-nya, tak apa lagi nama-namanya. Jadi yang tak punya kereta banyak semacam itu, mudah-mudahan banyak juga keretanya nanti di akhirat. Jadi kita lihat, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu musibah juga. Kenapa? Karena kita tak dapat musibah. Memang dapat, kita tak dapat. Orang kaya raya mudah cari duit, kita susah dapat duit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Kalau tak dibalas di dunia pun di akhirat nanti, masya Allah banyaknya. Kata mereka, awak tahu tak? Kamu masuk surga bighairi hisab itu kenapa? Karena kamu sendiri innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu tak mustahil. JST innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Semuanya naik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hujan turun, alhamdulillah. Satu-satunya yang turun dalam tiap waktu itu adalah hujan. Yang lainnya semuanya naik. Cuma kadang-kadang pihak-pihak tertentu bagi rakyat itu senang dulu diturunkan harga minyak, tapi waktu naiknya melembung. Turun 20 sen ya, naiknya 7 kupang. 7 kupang berapa ya? 30 sen, 3 kupang. Turun 3 kupang, naik 7 kupang. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata Abu Salamah qultu ayul muslimin khairun min Abi Salamah. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya, pada waktu Nabi kita meninggal dunia, sujia, ditutup, diselimuti daripada kaki ke muka, bibur di hibarah, dengan selendang daripada Yaman. Jadi sunat. Suatu hal yang kurang bagus di kita, tak tahu di sini saya tidak pernah menatap, tapi pernah menjadi orang mati. Itu si mati itu kadang-kadang dipajang di tengah orang ramai, muka terbuka. Udah, muka ditutup. Yang ada kepentingan untuk tatapan terakhir, keluarga kah, teman baik kah, nanti kita singkat. Keluarga dekat, ulama umum. Kalau ulama, orang soleh, orang yang baik, cup dahi, tutup aja lagi. Jangan hangai-hangai bahasa orang banyak. Jangan terpajang, terbuka di bawah tatapan orang banyak. Sunat ditutup, tu mana sujamu saja daripada kepala sampai ke kaki. Itu yang saya ceritakan tempoh hari dengan Sayyiduna Allahumma shalli ala sayyidina Ibn Hirash, yang selepas ditas di suci, lepas ditutup dari atas sampai ke bawah, orang samping menyamping simbang, siapa yang akan memandikan, siapa yang akan menyembayangkan, siapa yang akan menguburkan, dan juga siapa yang akan mengusungnya nanti. Tengah-tengah mereka lagi dalam musyawarah, meeting sesama keluarga. Beliau singkap, beliau buka, Assalamualaikum. Itu tak cukup tanah kita melompat. Antara satu guru pun melompat. Kalau tengok si mati yang sudah kompom mati, terus muka-muka dan ucapan Assalamualaikum. Jadi kata mereka, Assalamun ba'dal maut. Apakah salam satu Malaysia setelah mati? Jadi kata si mati tadi itu, ini jangan kata mati, ini jangan kata khayalan atau mimpi. Segerakan penyelenggaraanku, percepat penyelenggaraanku. Aku sedang ditunggu oleh baginda Nabi dan para sahabat di dalam surga. Terus hilang. Memang dah mati dah. Memang dah mati, bukan cerita mati jadi hantu, bukan.
Kita kalau ada yang hidup kembali macam itu memang betul-betul menakutkan. Apalagi kalau pada waktu buka hihi ketawa macam itu. Sama menakutkan lagi. Allah, keadaan yang memang menakutkan sungguh. Qala, bacakan Yasin sebelum meninggal, pada masa dalam keadaan nazar, matikan handphone, rokok, jangan ada yang merokok, apalagi pada waktu kita menguburkan si mati sangat-sangat mengharapkan doa. Nabi kita pun dengan bahasa perintah, alu lahu tasbih, mohonkan ketabahan, kestabilan, kekuatan, keimanan dan keyakinan kepadanya. Sebab dia sedang diinterogasi, yang sedang disoal siasat oleh malaikat. Agar dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi itu dapat dijawab oleh amalnya. Dijawabnya dengan baik. Nah, penghujung. Setelah dengan jawabannya, Rabbi Allah. Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Al-Quran itu adalah sebagai Quran. Al-Quranul kalamullah, imamu. Jadi satu persatu kiblatku, muslimun, muslimat, teman-temanku, saudara-saudaraku, surga itu benar, neraka itu benar. Kadang-kadang Tuan Imam diterjemahkan tuh kan. Tempat baca bahasa Arab diterjemahkan lagi. Masyaallah tabarakallah. Baguslah, tambah marah lagi salafi. Baca terakhir itu mereka marah, tambah diterjemahkan, diceramahin. Enggak kata dia buat ceramah. Kuliah kan depan kubur. Tidak apa-apalah kita menguliahi orang-orang yang hidup. Supaya dengan kita ini tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang kemarin. Coba tengok kejadian yang berlaku dengan salah seorang artis, saya lupa namanya, tapi itu sangat menghiburkan. Itu pada saat jenazah masuk ke liang kubur, ada di antara daripada temannya Silvian dengan si jenazah tadi itu artis-artis saja komplain. Takkan dengan kita tegamak juga buat benda yang semacam itu pada waktu kita menguburkan saudara kita. Sangat-sangat kita harapkan doa daripada kita. Bacakan Yasin, bacakan Fatihah, doakan dia agar dia selamat. Sebab yang Nabi kita janjikan 70, riwayat 40, 70 saja. Kalau terdapat 40 ke 70 orang daripada orang-orang yang beriman, yang memohonkan syafaat, yang memohonkan rahmat dan keampunan, niscayalah permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau yang menyembahkan kita itu ratusan ribu orang? Makanya bahagia betul orang-orang yang meninggal di tanah suci Mekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada cerita kemarin. Siapa yang bercakap? Seseorang itu lupa ada ceritanya. Masuk surga dengan masuk neraka. Yang satu tadi itu masuk surga pada dia berbuat jahat. Yang satu itu masuk neraka atas perbuatan jahatnya, ya, atas kebaikan yang dia lakukan. Lupa lah. Tidak ada dengar. Mana? Apa kata Samir? Yang pergi kelab malam masuk surga. Yang pergi ke masjid masuk neraka. Satu mati di kelab malam, yang satu mati dalam masjid. Yang mati dalam masjid masuk neraka, yang mati di kelab malam di diskotik masuk surga. Orang jadi heran saat diselidiki, yang pergi kelab malam tadi itu untuk mendakwahi mereka, meninggal situ. Sementara yang masuk ke masjid nak nyuri kasut, mati dalam masjid. Nawaitunya tidak betul. Jadi niat sangat-sangat memainkan peran. Mati di masjid, masuk neraka, iya. Karena masuk ke masjidnya curi kasut orang, handphone yang terbiar, kunci yang terbiar. Siapa tuh kunci Ferrari kah, misalnya Audi kah? Masya Allah, tabarakallah. Kan rasanya semuanya dikunci. Dapat kunci udah hilang, lenyap dah kereta kita. Niatnya untuk cari barang curian. Qala bismillahirrahmanirrahim. Yaqul an Ma'qil ibn Yasar, hadis terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u surat Yasin. Nabi kita kata iqra'u, baca
surah Yasin ala mautakum kepada orang-orang mati di kalangan kalian, di kalangan kamu. Jadi mautah di situ tuh ulama tafsirkan dalam 3 penafsiran. Mautakum maknanya yang sudah mati. Itu yang cerita beramai-ramai datang ke tempat orang mati baca Yasin. Tapi dia memang tak mau paham dia, memang tak mau paham. Kalau ada keterbukaan hati dia boleh paham, tapi memang dia sudah tutup, hatinya dia sudah kunci dah. Paham dia yang betul, akhirnya dia sudah tidak mau terima pandangan orang lain. Satu, ala mautakum dalam keadaan naza'. Iqra'u ala mautakum Yasin. Di antara daripada hikmahnya kata ulama, bacaan Yasin itu akan memudahkan nyawa keluar. Memudahkan ruh keluar. Satu, ala mautakum artinya setelah orang yang meninggal dunia kepada orang yang sudah mati. Ala mautakum artinya di atas kubur. Ketiga-tiga itu oke. Qala iqra'u ala mautakum surat Yasin. Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Hadis ini sahih. Kedudukannya kuat. Tidak ada larangan. Nak baca Yasin atas kubur. Nak baca Yasin di waktu dalam keadaan nazak. Atau juga kepada orang yang sudah meninggal. Qala wa an Aisyah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada waktu dalam 10 menit. Silah yang ada soalan. Mutabarrijah. Bagaimana hukum jual alat-alat kosmetik, alat-alat kecantikan kepada wanita yang memakainya untuk kecantikan semata-mata untuk tabarruj, untuk pamer kecantikan dan kecelitaannya. Tak jauh beda. Apa hukumnya jual sepeda? Apa hukumnya jual culi? Kepada perempuan yang makainya memang macam tu, seperti di tepi-tepi pantai kan macam tu mereka pakai. Jadi kalau kita yakin, tapi kita tak boleh tanya, Mbak bahasa sana, Cik bahasa sini, Cik nak pakai lagu mana? Tak boleh. Itu rahasia orang. Mungkin dia pakai depan suaminya. Kalau dia tak pakai pun tak ada masalah, dia depan suami. Jadi kita tidak boleh masuk atau tidak boleh mempertanyakan. Tapi zahir daripada keadaan orang itu kita boleh tahu. Dia pakainya sopan, pakaiannya oke. Terus tanyakan jenis-jenis pakaian yang semacam itu. Atau juga dengan orang tadi itu misalnya pakai niqab. Atau kita tengok pun kosmetik, kecantikan nipis, tak terlalu mengundang perhatian. Berarti husnuzan kita dipakai secara mubah. Jual saja. Tapi kalau ternyata misalnya seperti kedai-kedai yang tepi pantai itu kan kedai-kedai tepi pantai yang jualan pakaian mandi, baju apa sebut apa itu. Nah, itu memang akan dipakai macam itu. Kalau mereka beli pakaian kolam, mandi kolam atau mandi tepi pantai, memang akan dipakai secara bugil. Hanya tutup sekerat yang di hadapan, 2 kerat yang di atas. Itu saja. Nah, kalau memang seperti itu kita tak boleh jual. Sama hanya dengan seseorang yang sudah nak membunuh, kita bagi pistol. Kita bersekongkol dalam kejahatannya atau dalam jarimah, dalam jinayahnya. Tak boleh menjual senjata kepada negara yang lagi sedang berperang. Tidak boleh jual senjata kepada perompak dan perampok. Tidak boleh jual senjata tajam kepada orang yang akan menyalahgunakannya. Sebab seperti parang, pisau itu adalah senjata dzul wajahin, mempunyai 2 cara penggunaan. Digunakan untuk kebaikan, tajam. Tapi itu untuk menyembelih lembu, kerbau, oke. Tapi ternyata tak tahu itu digunakan untuk menyembelih manusia. Kan sekarang daging manusia sudah dijual. Sama seperti kita masuk kedai orang jual daging lembu. Nak macam mana, nak rusuknya kan, nak belakangnya kan, nak punggung, nak kaki kan, itu semuanya sudah ada. Jadi kalau bakalan pedang, pisau tajam tadi itu digunakan dengan hal-hal yang seperti itu, jelas kita tidak boleh menjualnya. Pada masa telepon. Lepas tak telepon. Gaduh dalam telepon. Gaduh dalam telepon. Lepas tak telepon dia kata ceraikan. Aku ceraikan kau. Aku ceraikan dia atau kau? Kau itu siapa? Dia sudah tak dengar. Dia sudah tidak di tempat. Talak tidak mesti muajalah. Talak dari jauh ke jauh pun jatuh. Kalau bising sendirian, simbang sendirian di kamar, aku jatuhkan cerai kepada istriku, dah jatuh dah. Tak mesti harus depan. Yang harus depan tuh
Undang-undang di mahkamah aja harus depan hakim, sana harus depan atas meja hijau, meja bundar atau apalah dengan bahasanya. Kalau secara syar'i nikah pun di mana saja. Taukil boleh, atau juga tanpa harus kursus nikah, tanpa harus mengikuti kursus nikah. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua tidak harus dinikahkan oleh wali yang telah ditauliah oleh pihak berkuasa. Itu kalau secara hukum syara. Mudah sangat urusan nikah cerai dalam hukum syara. Yang jadi susah itu adalah karena campur tangan daripada undang-undang. Jadi dengan bahasa yang paling sederhana, jauh lebih mudah orang yang nak buat zina daripada orang untuk menikah. Lebih mudah nak buat zina daripada nak kawin. Kawin syaratnya panjang, sampai ditanya-tanya sama penghulu syahadat dulu. Orang Islam sembahyang saban hari tak akan tapan dibaca tasyahud, tapi ditanya-tanya juga tak apalah untuk memastikan. Tapi itu juga agak mempersulit. Kalau di sana atau di sini, kalau kita nak nikah, syarat yang pertama harus ada kebenaran daripada kelurahan, maksudnya daripada permukiman. Surat dari situ dihantar ke daerah hantar kemana lagi, banyak persyaratannya. Apalagi kalau untuk poligami, itu sampai ke mahkamah dulu. Sampai pasangan dua laki istri harus duduk depan hakim. Hakim tanya, terakhir sekali kata hakim, Bu, ini penentuan. Iya atau tidak? Kata kalau istri kita tidak, habis celaka 12 semuanya. Itu saja, iya atau tidak. Jadi kita minta jawaban panjang. Kalau katakan iya, sudah selesai. Berarti berhasil restu untuk poligami. Kalau dikatakan tidak, ya sudah tidak jadi. Tapi kalau untuk urusan yang diharamkan, ya ilaha illallah, di hotel-hotel bintang 5. Sepatutnya orang yang nak berzina itu harus dapat izin daripada mahkamah dulu, dapat kebenaran daripada wali hakim, dapat kebenaran daripada tuan imam, minta ajukan proposal, minta permohonan restu, itu baru oke. Ini enggak, itu tak ada izin. Asal ada duit saja kelap lancang hotel bintang 5, ya sudah. Angkat ganggang telepon, ya sudah. Hajai hanya apa tuh jenis-jenis yang tempat-tempat seperti itu tidak sesusah, tidak sesulit seseorang melangsungkan akad nikah. Akad nikah susah, sulit sekali, macam-macam aturan dan peraturan. Nah, sila. Sebab. Salam wabarakatuh. Saya daripada Sabah, sekadar nak minta pandangan share tentang hukum pelaburan ASB Financing Islamic. Ada yang kata harus, ada yang kata haram. Kita bertembung antara dua pendapat mana yang lebih baik untuk kita ikut? Pendapat yang lebih selamat jangan ikut. Itu lebih aman. Jadi katakan tiap masalah, tiap ada dua pandangan daripada ulama. Kalau untuk yang kita inginkan kepastiannya, tiap apa yang dicondrongi, yang diinginkan oleh diri kita, buat benda yang sebaliknya. Itu adalah betul. Sebab nafsu kita ini senantiasa condrong, senantiasa menginginkan benda-benda negatif. Menginginkan hal-hal yang tidak menunjang atau tidak menguntungkan kepada hukum hakam. Itu kecenderungan nafsu. Inna nasa la'ammaratun bukan bil khair. Inna nasa sesungguhnya jiwa raga selalu memerintahkan kita kepada keburukan. Jadi kata ulama, kalau hendak menimbang antara dua pandangan itu yang mana yang betul, yang mana yang salah, apakah pendapat yang membolehkan atau pada pendapat yang tidak membolehkan? Mesti kecenderungan hati kepada pendapat yang membolehkan. Buat yang sebaliknya, ikut pada pendapat yang tidak membolehkan. Minta maaf saya jawab seperti itu, yang walaupun saya tidak mengerti dengan pertanyaannya. Jadi itu sistem perekonomian, perdagangan, perniagaan yang seperti apa tidak penting, sebab dia tidak tanya itunya. Yang dia tanyakan mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Jadi dikatakan kesalahan dan kesilapan kita dalam memaafkan itu lebih baik daripada kesilapan kita dalam bertindak. Jadi pembebasan kepada penjinayat yang secara keliru kita bebaskan itu lebih ringan daripada kita bertindak kepada penjinayat yang ternyata tersalah dalam membuat keputusan. Terbunuh orang yang tidak bersalah jelas jauh lebih besar daripada memaafkan orang yang bersalah. Jadi dikritik habis-habisan. Kenapa dibebaskan?
terbebaskan orang yang bersalah. Itu lebih ringan daripada menyangsi dan menjatuhkan hukuman orang yang tidak bersalah. Macam itulah juga seperti yang tadi itu, lebih ringan kalau pada itu kita tidak terbabit sebab tidak ada resiko. Kalau seandainya itu dikatakan tersalah pun ringan. Kenapa? Kesalahan kita dalam memfatwakan agar orang tidak berbuat, agar orang tidak terbabit. Terakhir, loh, Haji. Kita ada pinjaman. Mas itu punya orang, kita jual. Kita beli. Jadi menyambung gadaian. Emas itu tergadaikan oleh seseorang dikenakan karena masalah utang piutang. Kemudian emas yang tergadaikan tadi itu dia jual kepada kita untuk kita sambung gadaiannya. Untuk kita sambung gadaiannya. Satu, untuk emas secara khusus itu tidak boleh dijual belikan secara berutang. Barang pada masa tergadai itu berarti ada dengan si pihak kedua yang menerima gadaian itu yang memberikan pinjaman hutang kepada orang yang berutang. Jadi kita tidak ada serah terima di situ, itu satu kesalahannya. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, si penggadai emas dia tidak boleh menjual emas tersebut kecuali atas restu dan izin daripada yang memberikan pinjaman. Sebab itu harapan untuk menutupi hutang, bukan untuk dijual. Tak boleh, barang gadaian tidak boleh dijual. Kenapa? Karena tersangkut paut dengan haknya orang yang memberikan pinjaman. Kalau gadaian yang digadaikan tadi itu dijual, jadi nanti kalau pada saat awak tahu beli bayar, kata si misalnya, jadi nanti aku dapat imbalan gantian dari mana? Tujuan jaminan itu kalau pada saat orang yang berhutang dengan kita tak boleh berhutang, maka akan kita jual gadaiannya untuk menutupi hutang piutangnya dengan kita. Kalau pada saat yang dijadikan sebagai gadaian tadi itu dijual oleh yang menggadaikannya, berarti tidak ada jaminan. Sudah tidak ada jaminan terhadap hutang pinjaman yang dihutangnya. Kalau atas izin restu kebenaran daripada si pemberi hutang, oke, tidak jadi masalah dijual, tapi tetap ada ijab kabul serah terimanya. Kemudian nanti mau diteruskan sebagai gadaian dengan pinjaman dia sendiri, itu cerita lain. Jadi kita di sini kita beli barang yang digadaikannya, kemudian kita sambungkan gadaiannya. Kita sambungkan gadaian untuk si dia kah? Atau kita ada pinjaman lain? Pembeli yang kedua, jadikan barang belian tadi itu untuk dijadikan gadaian untuk menutupi gadaian yang pertama. Dia berdua dengan siapa? Dengan bank. Dia bagi duit dengan bank. Dengan penerima gadaian. Hah? Saya ada utang 15.000. Jaminannya, gadaiannya 1 jungkung emas 100 gram. Nah, ini masih pemulaan lagi nih, belum pemulaan lagi. Itu hak hujung, belum sampai ke situ lagi. Jadi berarti saya terutang dengan bank. Saya letakkan jaminan pinjaman saya berupa 1 emas jungkung senilai 15.000 Rm. Duit yang saya pinjam cuma 13.000, biasanya seperti itu. Kita dapat uang pampasan daripada barang yang kita gadaikan itu dalam 80%. Bukan 100%, berarti kita dapat dalam sekitar 12.000, 12.500 lah. Khair. Jadi pada saat dijual tadi itu siapa yang jual? Saya atau bank? Bank. Apa sebab? Saya tak boleh bayar. Habis tempo. Sepatunya sudah dibayar. Dijual sama bank punya hak untuk menjual.
telah dijual sama bank kepada orang ketiga. Pada orang ketiga, memang wewenang bank untuk menjual barang tersebut tujuannya untuk menutupi atau untuk menggantikan pinjamannya yang 12.500. Secara jujurnya dan juga secara hukumnya, hak yang selebih daripada harga jualan tadi itu akan kembali kepada yang punya emas. Jadi bank jual harga 15.000, 2.500 kembali kepada saya. Yang 12.500 untuk menutupi hutang. Sampai situ dulu. Kemudian si pembeli tadi itu setelah membelinya daripada bank, terus diteruskan sebagai gadaian lagi untuk dapat pinjaman. Dapatkan pinjaman. Jadi tidak tak bayar. Paham? Tapi dia akan bayar upah simpanan. Dibeli. Kalau dengan transaksi yang betul, ijab kabul, kemudian emas tetap diletakkan di situ, kenapa dia tidak bayar? Tidak bayar itu juga satu pasal. Sebab emas secara hukum itu pendapat jumhur tidak boleh dijual belikan secara berutang. Jadi kalau dia yang beli, dia kena bayar dengan bank. Nah, terserah kalau dia nak gadaikan. Kita gadaian suatu hal yang salah untuk kita dapat pinjaman, kita gadaikan sesuatu. Sebenarnya tidak demikian. Secara hukum yang betul ada pinjaman terus ditutupi dengan gadaian. Pinjam dulu, emas jaminannya. Kita sekarang tidak. Kalau kita perlu duit, kita bawa emas, kita gadaikan untuk dapat pinjaman. Itu sudah terbalik. Jadi yang bolehnya seperti apa? Dimulakan dengan dipinjam, pinjam. Jadi bank tanya jaminannya apa, baru kita letakkan. Tadi kita tidak ada utang dengan bank. Jadi tapi karena kita tak bayar, akhirnya itu dianggap sebagai gadaian. Jadi uang yang diberikan kepada kita tadi itu adalah sebagai pinjaman daripada bank dengan jaminan emas sebagai kelanjutan daripada jaminan yang sebelumnya. Jadi kalau dengan cara yang betul seperti apa? Bayar dulu dengan bank sebab kita nak beli emas cash seharga 15.000. Terima emasnya, bukan emas masih tetap disimpan dalam peti besi mereka. Serahkan emas, serahkan duitnya. Mereka menyerahkan emas, kita serahkan duit. Berarti emas sudah jadi kepunyaan kita. Sekarang emas mau kita apakan? Nah, yang tidak betulnya, emas kita letakkan kembali ke bank untuk kita dapat pinjaman. Sepatutnya pinjaman dulu. Ini tertibnya saja, waktunya sama lah kuliah hal. Aku nak pinjam uang dengan bank berapa ribu, 10.000, 12.000 itu terpulang, terserah. Kemudian baru jaminannya dengan emas jongkong yang kita berikan. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal kalau memang perlu duit, untuk apa digadaikan? Ada uang 15.000 ini. Pakai yang itu daripada susah-susah. Beli, serahkan ke bank, ambil emas, hantar balik emasnya, pinjam kembali. Buang waktu. Buang waktu kan. Duit ada 15.000 sini. Coba beli emas. Kalau memang masih diperlukan, guna emasnya. Dolar. Tapi kata Anda ada tujuan lain. Ada jaminan bank. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemput makan minum.